إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang sangat mulia adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Allah telah mengatakan, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau dari kalangan manusia dengan risalah, yaitu aku mengangkat engkau menjadi seorang rasul, wa bi kalami, yaitu aku mengajak berbicara langsung dengan engkau. Jadilah Musa diberi gelar dengan kalimullah, yaitu nabi yang Allah berbicara langsung dengannya, karena tidak semua nabi Allah berbicara langsung dengannya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana 'indallahi wajiha. Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedudukan atau bukti kedudukan Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun kakakku sebagai penolongku, membantuku dalam berdakwah. Maka Allah pun kabulkan doanya. Maka Harun alaihissalam yang tadinya orang biasa diangkat pula menjadi seorang rasul karena doa adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Nabi Musa, beliau adalah seorang yang sangat kuat, pemberani, gagah perkasa. Sampai Allah sebutkan di antara kekuatannya, beliau pernah memukul seorang sekali hantam langsung mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa faqada alayhi. Suatu hari Nabi Musa berjalan di tengah kota Memphis, kemudian ketika itu orang-orang penduduknya sedang dalam kondisi lengah, tiba-tiba atau dalam kondisi sepi, tiba-tiba dia mendapati ada dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari pengikut Fir'aun, yaitu suku Kipti, yang satu dari pengikut Nabi Musa, yaitu dari Bani Israel. Maka yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menolongnya. Maka dia memukul sekali pukulan terhadap pengikut Fir'aun tersebut, fawakazahu Musa faqada alaih, sekali pukul maka tewaslah orang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Banyak ulama mengatakan Nabi Musa tidak bermaksud membunuhnya, tetapi pukulannya terlalu keras maka langsung meninggal dunia. Di antara hal yang menunjukkan tentang kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam suatu hari sedang mandi bersama Bani Israel, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian dia meletakkan bajunya di sebuah batu. Tiba-tiba batu tersebut berjalan membawa lari bajunya. Maka dia pun naik dari sungai tersebut. Lantas dia mengejar batu tersebut. Dia berkata, "Thawbi ya hajar thawbi." Wahai bajuku, wahai batu, bajuku, jangan bawa lari bajuku. Maka dia kejar batu tersebut sehingga dia mendapati batu tersebut. Fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darban. Maka dia ambil bajunya, kemudian dia mulai pukul batu tersebut karena bawa lari bajunya. Apa kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini? Wallahi innahu lanadabun bil hajar sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Sungguh terlihat di batu tersebut bekas pukulan ya Nabi Musa 6 pukulan atau 7 pukulan. Subhanallah, begitu kuatnya dia mukul batu sampai bekas pukulan tersebut ada di batu tersebut ya. Menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Di antara kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wasaqa lahuma, ketika Nabi Musa mengambilkan air untuk kedua orang wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma warada ma'a Madyan wajada
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa datang ke sumber air yang ada di Madian, maka beliau mendapati ummatan minan nas yaskun. Beliau mendapati banyak orang sedang mengambil air dari sumber tersebut. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Tiba-tiba ada dua orang wanita yang menghalangi kambing mereka untuk pergi ke sumur. Mereka tidak ikut bercampur dengan para lelaki tersebut. Maka Nabi Musa mendatangi mereka berdua. Nabi Musa berkata, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air dari sumur?" Qalata, kedua wanita ini berkata, wanita soleh ini berkata, "La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Kami tidak akan ambil air sampai para lelaki pergi meninggalkan sumur. Kata Allah, "Wasaqalahuma." Maka Nabi Musa pun mengambil air untuk mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir, sumur yang sudah ditutup dengan penutup terbuat dari batu, maka Nabi Musa mengangkatnya sendirian, padahal penutup sumur tersebut tidak bisa diangkat kecuali sekitar 8 orang. Ternyata Nabi Musa bisa angkat sendirian, kemudian dia buka tutup sumur, dia ambil air buat kedua wanita tersebut. Maka terlihatlah bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga di antara keberaniannya, bagaimana dia berduel, datang ke Fir'aun, yang kita tahu Fir'aun begitu hebatnya, begitu bengisnya, begitu sangarnya, ya. Kemudian Nabi Musa menantang Fir'aun sehingga Fir'aun memanggil para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha." 4 duel kita yaitu ketika hari raya kalian. Di pagi hari di waktu duha, sehingga terjadilah duel antara Nabi Musa. Ada yang mengatakan dengan ratusan penyihir, ada yang mengatakan dengan ribuan penyihir, dan dia sendirian menghadapi mereka. Ditonton oleh seluruh penduduk Mesir ketika itu, dan beliau tidak tegar menghadapi para penyihir-penyihir tersebut. Ini sekelumit tentang kuatnya dan hebatnya, beraninya Nabi Musa alaihissalam. Namun ternyata di balik keberanian tersebut, beliau sangat lembut sama istrinya. Ada seorang wanita pernah memuji suaminya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Zauji in kharaja asid wa in dakhala fahid." Sungguhnya suamiku kalau keluar rumah seperti singa, garam, luar biasa, jago. Tapi wa in dakhala, kalau masuk rumah seperti fahid, seperti macan. Para ulama menjelaskan macan itu dia kuat, tetapi dia sering tidur, dia sering pura-pura tidak tahu. Digambarkan kalau istrinya berbuat kesalahan, dia sering maafkan, dia tidak selalu menegur karena dia sayang kepada istrinya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, di balik kekuatannya, kehebatannya, ternyata dia begitu sayang kepada istrinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang sisi kelembutan Nabi Musa alaihissalam kepada istrinya yang Allah kumpulkan dalam surat Al-Qasas, ya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam akhirnya ditawarkan oleh seorang lelaki soleh untuk menikahi salah seorang dari 2 putrinya, ya. Kata lelaki soleh tersebut yang tinggal di kota Madian, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin." Kata orang soleh ini, "Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari 2 putriku ini, dengan syarat engkau bekerja bayar mahar sebagai tukang kebun, penggembala kambing selama 8 tahun. Kalau kau jadi tukang kebun selama 10 tahun, terserah engkau. Aku tidak ingin merepotkan engkau. Engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang yang baik." Maka Nabi Musa mengatakan, ini antara kita berdua. "Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya." Terserah saya mau pilih 8 tahun atau 10 tahun kerja untuk bayar mahar, jangan kau tambah-tambah lagi, ya. Akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah tersebut. Baik. Nabi Musa ternyata bayar mahar. Berapa tahun dia bekerja? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Nabi Musa mestinya dia akan bekerja selama 10 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap istrinya.
sebagai bentuk berbuat baik kepada mertuanya. Harusnya 8 tahun sudah cukup, sudah sah, sudah terlunasi hutangnya sebagai mahar, bekerja sebagai tukang kebun. Namun Nabi Musa ternyata memilih berapa tahun? 10. Bahkan Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berpendapat justru Nabi Musa setelah selesai 10 tahun, dia tambah lagi 10 tahun. Dia bekerja 20 tahun untuk menyenangkan istrinya dan menyenangkan mertuanya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang suami terhadap keluarga istrinya, terhadap mertuanya. Tentunya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan kisahnya, Allah mengatakan, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun." Maka setelah 10 tahun atau 20 tahun selesai bekerja, dikatakan oleh para ahli tafsir Nabi Musa rindu untuk kembali ke Mesir. Maka dia pun bersafar dari Madian menuju Mesir dan dia bawa istrinya. Sara bi ahlihi, dia bawa istrinya bersafar. Sehingga dikatakan bahwasanya di antara perbuatan baik adalah seorang bersafar membawa istrinya. Tidak seperti sebagian suami ingin bebas sendiri, tidak ingin berjalan bersama istrinya. Di antara perbuatan baik kepada istri, kepada keluarga, kita bawa dia bersafar bersama kita, menemani kita, menjadi teman ngobrol kita. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan ada hasrat, maka ada tempat kita menyalurkan hasrat yang baik, ya, untuk mencegah kita juga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dia bawa istrinya. Kemudian disebutkan oleh para ulama, Nabi Musa ini sangat pencemburu. Dia sangat cemburu terkait istrinya. Maka sebenarnya ada rombongan berjalan dari Madian menuju Mesir. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak ingin berjalan bersama rombongan tersebut. Dia tidak ingin orang-orang melihat istrinya. Maka ketika siang hari dia biarkan rombongan berjalan, kemudian dia berhenti, di malam hari dia baru berjalan. Kemudian dia menyusul rombongan tersebut. Demikian cara Nabi Musa berjalan menuju Mesir. Namun akhirnya karena metode seperti itu, cara dia, akhirnya dia kehilangan jalan. Dia tersesat. Di malam itu musim dingin dan malam sangat gelap gulita. Maka mereka tersesat ketika itu dia bersama istrinya. Maka dari kejauhan dia melihat seperti ada nyala api. Anasa min janibit turi nara, dari sisi gunung Tur dia melihat Tursina ada semacam nyala api. Maka dia berkata kepada istrinya, perhatikan, dia berkata, qala li ahlihim kuthu, wahai istriku tetaplah engkau di sini. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa menggunakan kata umkuthu. Umkuthu itu sebenarnya digunakan untuk kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua jamak. Kalau bahasa kita kalian. Kalau kata ganti orang kedua satu disebut kamu, ya, engkau. Ini Nabi Musa berkata kepada istrinya dengan menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Dan ini adalah metode dalam bahasa, di antaranya bahasa Arab, untuk menunjukkan penghormatan. Seperti kita berkata kepada orang, kita tidak mengatakan anta, kita bilang antum. Kita bilang antum. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika turun dari Gua Hira, kemudian dia ketakutan, maka dia berkata kepada istrinya Khadijah, satu orang, dia berkata, zammiluni, zammiluni, yaitu kalian selimuti aku, hendaknya kalian selimuti aku. Padahal istri cuma satu orang, tapi dia mengatakan engkau dengan kalian sebagai bentuk penghormatan. Menunjukkan bahawa Nabi Musa ketika berbicara dengan istrinya, dia memilih kata-kata yang baik untuk menunjukkan penghargaan kepada istrinya. Apa dia kata? Umkuthu, inni anastu nara, saya tadi merasa ada api di sana. La'alli atikum minha, kau diam di sini, tenang di sini, enggak usah repot. Saya akan pergi ke sana. La'alli atikum minha bi khabarin, siapa tahu saya dapat kabar tentang jalan yang benar karena kita tersesat. Au jadwati minan nari, atau saya bisa mengambil sedikit nyala api, la'allakum tastalun, agar kalian bisa hangat. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam begitu sayang sama istrinya, dia bilang kau diam di sini, kemudian saya bakalan cari jalan yang benar, atau saya akan mengambil api untuk menghangatkan dirimu. Ini diantara bagaimana lembutnya Nabi Musa kepada istrinya. Hendaknya kita contohi, ya. Jangan sebaliknya seorang di luar lembut, ternyata di dalam rumah menjadi sangar terhadap istrinya. Ingat sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
atau mencari keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlemah lembut kepada istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah akan berikan kelembutan dalam keluarga tersebut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat.